Bismillahi khairil asma' Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang berlipat ganda menjalankan salat di masjid, dapat pahala bersilaturahim, pahala beriktikaf. Jadi sila Bapak Ibu yang belum berniat iktikaf, pasang niat supaya semakin berlipat ganda pahala. Pelungguh duduk sambil menanti azan Isya. Karena di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab-mazhab yang lain pula, kanggo hukumna ta berniat i'tikaf walaupun hanya beberapa menit kita duduk di masjid supaya tidak sia-sia, supaya berlipat ganda pahala kita. Silahkan pasang niat. Pelungguh kalau pernah melaksanakan umroh atau haji, mudah-mudahan yang belum dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pelungguh masuk lewat pintu masuk Masjid Nabawi, pintu gerbang yang tembusnya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada tiang, ada ukiran, ada kaligrafi tulisan nawaitu sunnatal i'tikaf. Jadi mengingatkan, alangkah lebih sempurnanya lagi, lebih bagus lagi apabila pengurus masjid pasang pelang mengingatkan jamaah yang masuk masjid untuk pasang niat beriktikaf. Insyaallah dapat pahala mengingatkan jamaah. Nggih. Jadi sila nawaitu sunnatal i'tikaf lillahi ta'ala, kanggo pakai bahasa Indonesia juga boleh, saya berniat beriktikaf mumpung atau selama aku berada di dalam masjid ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat pahala silaturahim, beriktikaf, dan mudah-mudahan kita semua sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, tercapai semua hajat dan cita-cita mulia kita berkat bacaan selawat dan salam yang tidak bosan-bosan kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Mudah-mudahan era lek jelo kiamat kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat beliau masuk surga bighairi hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang tiang muliakan bapak-bapak pengurus masjid beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru tiang, ibu-ibu tiang, semeton-semeton tiang, siangkatnya hadirin hadirat yang tiang doakan mudah-mudahan kita semua dipelihara, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya pada malam hari ini adalah giliran Ustadz Munawwir Ghazali, namun beliau sedang berada di luar daerah di Batam, sehingga beliau memberikan rekomendasi agar tiang yang hadir mewakili beliau mengisi pada malam yang mulia ini. Oleh karena itu, karena ini pertemuan pertama, pertemuan perdana, izinkan tiang secara singkat memperkenalkan diri. Karena Rasulullah doang tidak langsung-langsung beliau berdakwah, harus dikenal dulu. Dikenal sosok beliau, sifat beliau sebagai orang yang amin, yang amanah, yang jujur. Baru setelah 40 tahun beliau bermasyarakat, dikenal, baru beliau mulai berdakwah. Ini saya siapa ini, kata pelungguh pasti ini siapa ini, baru datang muncul tiba-tiba ngasih pengajian. Jadi izinkan tiang memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Solahuddin sebenarnya. Mami tiang almarhum bapak saya Tuan Guru Haji Husnud Duat, lama mengajar di Mekah di Darul Ulum. Tiang lahir di Mekah dikasih nama Solahuddin. Tapi peraturan di Mekah mengingat ulama Wahabi yang
berkuasa di situ sehingga keluar peraturan bid'ah hukumna kalau kita punya nama belo, nah, nama tersusun itu dicoret. Seandainya Pak SBY lahir di Mekah pasti dicoret namanya kan belo, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu dicoret. Mungkin yang akan disisakan susinya doang. Saya Solahuddin dicoret. Untung yang dicoret udinnya, yang disisakan di akte kelahiran tiang Solah doang. Nah, kalau dicoret solahnya, udinnya yang tersisa malu saya. Silahkan Tuan Guru Udin, kan jelek kesannya. Jadi nama saya Solah, bapak saya Soekarnawadi, nama bajangnya setelah berhaji dirubah menjadi Husnud Duat, Haji Husnud Duat. Tiang lahir di Mekah Bapak Ibu, dan ibtidaiyah tiang tamat di Mekah, sanawiyah aliyah di Pancor, kemudian tiang melanjutkan S1 di Mesir, S2, S3, gelar doktor tiang dapatkan di Universitas Durman Negeri Sudan. Mudah-mudahan perkenalan yang singkat ini membuat pelungguh maklum apabila tiang masih belum lancar berbahasa Sasak yang baik dan benar. Semoga pelungguh dengan perkenalan ini termotivasi untuk mencari rezeki, untuk menyekolahkan anak-anak pelungguh agar bisa sekolah sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Mudah-mudahan pelungguh dikaruniai kesehatan, umur yang panjang. Jangan dulu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bahagia dulu, senang dulu melihat anak-anak kita menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang Wahabi nggih. Tidak ada orang Wahabi, tidak ada yang pahamnya Wahabi di sini. Insyaallah tidak ada ya. Nah, jadi perlu tiang sampaikan sedikit kepada pelungguh bahwa tantangan kita sebagai jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini adalah tuduhan-tuduhan sesat, dituduh bid'ah, ngerayaan Isra Mi'raj bid'ah, memperingati nisfu Sya'ban dikatakan bid'ah, maulid bid'ah, nuzulul Quran bid'ah. Bahkan saya jadi korban, nama saya jadi korban Bapak Ibu. Solahuddin dihapus udinnya menjadi Solah doang. Sehingga izinkan tiang dalam kesempatan ini menawarkan kepada pelungguh, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari doktrin semeton-semeton kita yang menganut ajaran Wahabi. Jadi memang dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat dan yang menyesatkan itu akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tapi ulama menjelaskan siaran bid'ah ino ada dua macam. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah si tercela. Nah, bid'ah tercela inilah yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apa definisi dari bid'ah sesat, bid'ah tercela? Ini yang mau jelaskan ke pelungguh. Gampang. Bid'ah yang sesat, yang menjerumuskan ke dalam api neraka, pengertiannya adalah mengikat apa-apa terlepas ikatannya oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya bid'ah sesat itu melepaskan apa-apa yang sudah diikat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pengertian ini Bapak Ibu, paham kita bahwa ibadah ino ada yang sifatnya terikat, ada juga ibadah yang tidak terikat.
Apa contoh ibadah terikat, Bapak Ibu? Contoh ibadah terikat itu sholat 5 waktu. Sholat fardu itu, sholat subuh ini 2 rakaat. Sholat maghrib berapa rakaat, Bapak Ibu? 3 rakaat. Terikat jumlah rakaatnya. Misal ada di sini besok mau tes PNS misalnya. Besok dia mau tes ini. Selesai wudu, sholat subuh. Tahu dia sholat subuh itu 2 rakaat aslinya. Ya Allah, hari ini saya mau tes PNS ini. Saya tahu ya Allah sholat subuh ini 2 rakaat. Tapi nih ikhlas, saya kasih bonus ya Allah. Kali ini saya sholat subuh 10 rakaat. Ikhlas aku, saya berniat semata-mata karena Allah, dengan alasan cinta kepada Allah. Apakah sah sembahyangnya sholat subuh 10 rakaat itu? Tidak sah. Justru dapat dia dosa melakukan bid'ah sesat. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Masuklah dia ke api neraka wal'iyazubillah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena yang terikat ini berani dilepas ikatannya. Paham Bapak Ibu sekalian? Terikat jumlah rakaatnya, terikat hadap kiblatnya, terikat tata caranya, harus dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan berwudu. Wudu aja Bapak Ibu, walaupun wudu itu sunat dan wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah yang wajib. Pira rukun wudu Bapak Ibu? Berapa rukun wudu? 6. Yang pertama apa? Pasang niat. Sebelum kita pasang niat wudu Bapak Ibu, disunnahkan kita cuci tangan dulu, kumur-kumur, kemudian kita hirup, masukkan ke hidung. Apa hikmahnya dia sunat? Dan kenapa urutannya seperti itu? Kanggo ke kita sebelum wudu hirup dulu, baru cuci tangan, setelah itu kumur-kumur. Tidak boleh. Harus sesuai urutan. Apa hikmahnya? Kan kita kalau mau wudu, harus kita pastikan air yang kita pakai berwudu itu adalah air yang suci dan mensucikan. Dari mana saya tahu air ini suci mensucikan sekarang? Saya tes dulu. Tesnya itu 3 tahapan. Tes tahap pertama harus saya pastikan air ini tidak berwarna. Makanya cuci tangan. Selain untuk membersihkan tangan, kita harus pastikan air ini berwarna merah atau dia bening. Kalau dia berwarna merah, air darah misalnya, masa pelungguh akan kumur-kumur? Pasti pelungguh buang kan? Pasti dicari air yang lain. Ambil lagi, tes dulu. Kalau dia tidak berwarna, berarti lulus tes tahap pertama. Setelah lulus tidak berwarna, masukkan ke mulut, berkumur-kumur. Hikmahnya apa? Selain untuk membersihkan mulut, selain untuk menghapus dosa yang disebabkan oleh mulut, dosa berbohong, dosa mencaci maki dan sebagainya, hikmah kita berkumur-kumur untuk ngetes air ini, apakah dia punya rasa atau tidak. Walaupun dia bening seperti ini, setelah itu kita kumur-kumur seperti ini. Sekalian saya minta izin minum. Kita kumur-kumur, walaupun dia tidak berwarna, bening. Ketika kita kumur-kumur, oh manis, oh ini arak sodanya, artinya dia, oh Sprite ini. Masa pelungguh akan lanjut masukkan ke hidung? Enggak kan? Cari lagi air yang baru, tes lagi dari awal, tidak berwarna, lulus. Kumur-kumur, tidak ada rasanya, lulus. Tes tahap kedua, tinggal terakhir, masukkan ke hidung. Walaupun dia tidak berwarna,
tidak punya rasa, masuk-masuk ke hidung bau elor. Bau elor. Berarti ini air ludah ini. Buang, cari lagi yang baru. Tes lagi dari awal. Kalau dia sudah tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, yakinlah kita bahwa air ini suci dan mensucikan, barulah kita pasang niat, baru cuci muka dan seterusnya sampai terakhir tertib. Inilah contoh-contoh ibadah yang terikat, harus kita lakukan sesuai aturan. Tidak boleh kita tukeran, misalnya saya biasanya malam itu lelah, biarlah sholat isya saya tuker dengan sholat subuh meh. Biasanya saya pagi-pagi itu bangun seger, tukeran meh. Sholat subuh saya lakukan di malam sebelum tidur, sholat isya saya lakukan di subuh, di waktu pagi. Sah sembahyang tidak sah. Mau ya bahkan dosa bid'ah, tidak pernah dicontohkan Nabi dan sahabat, bahkan dilaknat. Karena apa? Berani melepaskan ibadah yang sudah diikat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham nih Bapak Ibu sekalian? Ini contoh ibadah yang terikat. Kalau kita lepas ikatan ini bid'ah namanya. Nah, ada contoh, ada istilah ibadah-ibadah yang tidak terikat, yang kalau kita ikat dapat kita dosa bid'ah. Apa contohnya? Zikir, selawat, berdoa. Yang namanya zikir Bapak Ibu, boleh kita membentuk halakoh bunderan, boleh hadap kiblat, boleh dengan suara keras, suara lantang, boleh kecil-kecil, jahri, sirri, pakai mic atau onde, berjamaah atau sendiri-sendiri, menggunakan jari jemari begini, subhanallah, 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 ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kanggo pakai tasbih juga boleh, pakai bebatuan, pakai biji-bijian, kanggo. Sekarang ada datang orang, weh, katanya tidak boleh berzikir menggunakan tasbih. Tasbih ini orang Kristen yang punya. Tasbih ini dipakai sama orang Buddha. Tak boleh pakai tasbih. No, kalau ada orang menuduh kita bid'ah berzikir menggunakan tasbih, sebenarnya dia yang berdosa, yang bilang kita bid'ah pakai tasbih itu. Kenapa? Karena dialah yang mengikat apa-apa yang tidak diikat oleh Allah dan Rasulullah SAW. Contohnya selawat. Selawat itu termasuk ibadah yang tidak terikat. Pelungguh mau baca selawat adrikna, selawat nahdatain, selawat nariyah, selawat fatih, boleh. Datang orang Wahabi, bid'ah, tidak boleh sudah baca selawat nariyah, selawat fatih itu syirik. Baca selawat nahdatain bid'ah, dek nara selawat nahdatain lek zaman Nabi pongkatna. Harus kita kalau mau selawat itu paling bagus selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak boleh pakai Sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala. Nah, bagaimana? Jangan pelungguh takut, jangan pelungguh minder, jangan merasa kalah. Justru yang bilang salawat nariyah, salawat fatih itu bid'ah, dia yang menuduh kita bid'ah itu dapat dosa bid'ah. Kenapa? Karena dia mengikat apa yang tidak diikat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu boleh sendiri-sendiri, boleh sekali kita baca, boleh 10 kali kita baca, boleh 100 kali kita baca, bebas. Mau dibaca dengan nada yang datar, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, kanggo. Mau dinyanyikan pakai nada tertentu, pakai musik bahkan, sila. Salat, coba sama-sama. Salatullah, salamullah ala toha rasul
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa hikmahnya? Selawat itu termasuk ibadah yang tidak terikat. Kan Nabi memerintahkan kita, Allah perintahkan kita berselawat banyak-banyak kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Allah dan para malaikat yusallun. Artinya apa? Terus menerus, tidak putus-putus berselawat. Wahai orang-orang yang ngaku-ngaku beriman, luwe-luwe isi berselawat kepada Nabi. Sekarang kalau kita salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah, kan bosen kita. Makanya dia itu hikmahnya dia tidak terikat. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak bosan berselawat. Boleh pakai musik, boleh pakai nada yang bagus, yang merdu, yang enak didengar, supaya tidak ada, untuk menghindari perasaan bosan. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Kalau datang orang Wahabi, wih, tidak boleh selawat, pakai musik tidak boleh, pakai nada tidak boleh, harus datar-datar. Berarti dia yang dapat dosa bid'ah. Kenapa? Karena mengikat apa yang tidak diikat oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bapak Ibu sekalian? Doa termasuk ibadah yang tidak terikat, kecuali dalam sholat. Kalau dalam sholat, kan sholat itu termasuk ibadah yang terikat. Bacaannya, tidak boleh kita baca suratul Fatihah terjemahan. Tidak boleh kita baca doa menggunakan terjemahan. Maksudnya, tidak boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Sasak dalam sholat. Kalau mau berdoa, tidak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Sasak, tapi dalam hati. Tapi kalau di luar sholat, doa itu termasuk ibadah yang tidak terikat. Mau baca doa karya Nabi, karangan Nabi, itulah yang disebut dengan doa-doa ma'thurat. Mau baca doa karya ulama, boleh. Mau baca doa karya para wali, ada istilah Hizib Nawawi, ada istilah Hizib Imam Al-Ghazali, ada juga istilah Hizib Nahdlatul Watan. Kumpulan doa-doa yang dihimpun oleh ulama-ulama sekarang. Sila, karena doa termasuk ibadah yang tidak terikat. Datang orang Wahabi, bid'ah berhizib. Daripada berhizib lebih baik baca Quran. Sebenarnya ungkapan ini ungkapan tolol. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri kita diperintahkan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berdoa. Kalau kita baca Quran, berarti kita membaca perintah. Tapi kalau kita berzikir, berselawat, berdoa, kita mengamalkan perintah. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Mana lebih baik? Baca Quran atau makan minum? Makan minum ini kan perintah Al-Quran. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum dan jangan berlebihan. Mana lebih baik? Kita baca Quran atau menikah? Menikah itu perintah Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Paham lagi Bapak Ibu? Kita berhizib, kita berdoa berjamaah boleh, itu mengamalkan perintah Al-Quran. Berdoa boleh bahasa Arab, pakai bahasa Sasak Allah paham, pakai bahasa Indonesia Allah paham. Mau doa sendiri boleh, mau doa rame-rame boleh, mau doa dengan nada yang lurus-lurus, datar-datar, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, boleh. Mau dilagukan, mau dinyanyikan, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna, boleh. Kalau ada yang bilang berhizib itu bid'ah, berdoa mengandalkan doa karya para ulama bid'ah, maka dialah yang berdosa. Kenapa? Karena dia berani mengikat ibadah yang sudah dilepaskan ikatannya oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Itu saja. Jadi apa pengertian bid'ah sesat yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka?
yaitu mengikat ibadah yang tidak terikat atau melepaskan ikatan ibadah yang terikat. Paham lagi Bapak Ibu sekalian? Berarti ibadah itu ada yang sifatnya terikat, ada ibadah yang tidak terikat. Mudah-mudahan paham nggih? Sederhana kok, gampang. Supaya pelungguh tidak mudah dituduh melakukan bid'ah sama saudara-saudara kita yang Wahabi. Nah, selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, karena kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kalau di bulan Rajab itu ada peristiwa penting terjadi, yaitu Isra Mi'raj. Nah, di bulan Sya'ban ada juga peristiwa yang terjadi. Apa itu? Perubahan arah kiblat. Pada malam nisfu Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah bersama sahabat, muslimin muslimat. Kiblatnya ke arah mana? Ke arah Masjidil Aqsa di Palestina. Pada malam nisfu Sya'ban ada yang bilang salat maghrib, ada yang bilang salat isya, yang penting berjamaah. Turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram dalam Al-Qur'an. Allah memberikan perintah kepada Nabi untuk segera berbalik arah pada saat sedang ibadah sholat. Rasulullah mentaati perintah Allah sehingga beliau berbalik badan. Jangan pelungguh kira, dan itu kejadiannya di Masjid Quba di Madinah. Makanya pelungguh yang pernah berhaji pasti melihat di situ ada 2 mimbar. Nah, Rasulullah ketika mengamalkan perintah ini tidak muter ke belakang makmum, tetap di posisinya, hanya balik badan doang, sehingga Rasulullah berhadap-hadapan dengan para makmum. Tapi tentu jamaah makmum waktu itu terkejut, kaget. Tapi tidak ada ibu-ibu yang berani nepuk tangan menegur. Bapak-bapak juga tidak ada yang berani menegur dengan mengucap subhanallah. Kenapa? Karena mereka tahu ini perintah Allah, sehingga jamaah mengamalkan perintah Allah. Wa haitsuma kuntum, tetap bapak ibu di posisi masing-masing, tinggal fawallu wujuhakum syatrah, tinggal balik badan juga, mengikuti cara Nabi, mengikuti jejak Nabi, berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmah terjadi perubahan kiblat di bulan Sya'ban? Supaya kita semua yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mampu merubah arah kiblat dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berarti kacang bagi Allah, gampang bagi Allah. Berarti mudah bagi Allah untuk merubah nasib kita, merubah takdir kita, merubah keadaan kita. Makanya pada malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan berdoa, Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitabi syaqiyyan aw matrudan aw mahruman aw muqattaran fi rizqi, dan seterusnya. Famhu Allahumma syaqawati waktubni 'indaka fi ummil kitabi sa'idan muwaffaqan lil khairat marzuqan, dan seterusnya. Yang artinya apa? Ya Allah, seandainya Engkau telah takdirkan aku bernasib sial, ya, seandainya Engkau takdirkan aku termasuk orang yang yang menderita, yang rizkinya tidak lancar, maka ya Allah, pada malam nisfu Sya'ban ini, sebagaimana Engkau telah rubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, rubahlah nasibku, nasib keluargaku, rubahlah keadaan kami dari yang tadinya miskin menjadi kaya, kaya harta, kaya ilmu, kaya jiwa. Ya Allah, jika Engkau telah takdirkan anak-anak kami
Yang tadinya jahil, bodoh, rubahlah jadi orang-orang yang alim, pinter. Yang tadinya akhlaknya tidak bagus, rubahlah menjadi akhlaknya menjadi akhlak yang bagus, yang sopan, yang santun. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi tenaga kita, supaya semua detik-detik yang berlalu ini bermanfaat, terisi semua dengan hal-hal yang baik, positif. Ya Allah, kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, Allah letakkan keutamaan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir yang ganjil. Sehingga para ulama salafus soleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, supaya untuk memastikan dapat merasakan keutamaan Lailatul Qadar, persiapannya 6 bulan Bapak Ibu, mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Makanya rata-rata para sahabat zaman lain, memang lain, rata-rata para salafus soleh, maksud saya tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, rata-rata merasakan aura-aura dahsyatnya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena persiapan mereka 6 bulan menyambut bulan Ramadan. Kita aja hanya beberapa hari menjelang Ramadan baru bikin acara tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat maklum betapa malesnya kita. Rasulullah memaklumi keterbatasan kita, kekurangan kita. Makanya disindir kita lewat doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu tidak mampu mengikuti jejak salafus saleh 6 bulan menyiapkan diri menyambut Ramadan, mana-mana lekan bulan Rajab. Makanya ulama kita, para sufi, mengatakan apa? Rajab ino syahruz zar'i, Sya'ban itu syahrus siqayati, Ramadan syahrul hasadi. Apa maksudnya? Rajab adalah bulan kita bercocok tanam. Kalau kita mulai lekan nol, biasanya melelahkan, pakaian kita kotor, berkeringat. Bulan Sya'ban adalah syahrus suqya atau syahrus siqayah. Tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab itu tinggal kita siram-siram aja. Artinya pekerjaannya lebih ringan. Maksudnya apa maknanya? Di bulan Rajab kita mulai. Tidak pernah silaturahimlah. Tidak pernah baca Quran sama sekali, mulailah mana-mana setengah halaman. Tidak pernah puasa sunat sama sekali, mana-mana sekali seminggu, jelo Senin doang misalnya. Tidak pernah bersedekah seumur hidup, mana-mana bulan Rajab ini mulailah 2000 untuk masjid. Sekali seminggu tidak masalah, yang penting kita mulai. Supaya tidak kaget bulan Ramadan, itu saja sebenarnya. Nanti di bulan Sya'ban tinggal kita pupuk, tinggal kita siram, tinggal kita airi, tinggal kita tingkatkan. Supaya apa? Wa ballighna Ramadan. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah kami kesempatan umur yang panjang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, supaya tidak lelah, supaya tidak sia-sia kita lelah begawean menanam di bulan Rajab itu, supaya ada hasilnya kita lihat di bulan Ramadan. Artinya apa? Ramadan itu bulan panen. Kita tunggu buah ini masak. Kapan dia masak buah ini? Pada malam-malam yang ganjil, malam-malam terakhir. Tinggal kita petik. Setelah kita pastikan dia masak, kita petik, kita makan, rasanya pasti manis. Itulah kekurangan kita. Kekurangan
inilah kenyataan kekurangan mayoritas umat Islam termasuk tiang. Di bulan Ramadan itulah kita menanam, di bulan Ramadan itu pula kita siram, dan kita paksakan dia berbuah. Sehingga pada saat malam-malam yang ganjil, ketika orang soleh memetik, milu-miluan kita petik, dia gigit, ikut-ikutan kita menggigit. Bedanya kalau orang soleh yang persiapannya sejak bulan Rajab, bahkan 6 bulan sebelumnya, mengaku buah ini rasanya manis, kita pedis. Paham Bapak Ibu? Itulah makanya, ya Allah, padahal Nabi, berapa kali Nabi ketemu bulan Ramadan? Terbatas. Umur saya baru 40 ini, karena kelahiran 82, sudah 40 tahun umur saya. Berapa kali saya berjumpa dengan Ramadan? Hampir 30-an kali. Sama saja rasanya. Saya yakin pelungguh juga merasakan apa yang tiang rasakan. Kok dekat-dekat semakin berakhir bulan Ramadan ini, kok semakin maju sapi ini? Kok rasanya pada doang, tidak ada yang istimewa di malam-malam yang ganjil ini. Kok lebih senang, lebih asyik, lebih nikmat rasanya kita di mall, di pasar, di jalanan main mercon, lihat-lihat orang rame. Itu disebabkan karena persiapan kita yang kurang. Rasulullah sudah sindir itu. Allahumma barik lana, berkahilah kami. Apa artinya berkahi? Ya Allah, berkahilah tenaga kami, supaya tenaga ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Apakah doa cukup? Dia cukup. Harus dikuatkan doa itu dengan ikhtiar. Ya Allah, misalnya yang jomblo, apa gunanya doa-doa doang? Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat jodoh, mudah-mudahan saya dapat jodoh, tapi ngerep lek balik. Tidak cukup berdoa, harus berusaha. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah diriku dan keluargaku, berkahilah hidupku, supaya berkah sepanjang hari ini, supaya waktu kita berkah. Mudah azan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita, menunjukkan kita jalan yang baik, yang benar. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan keluarga kita supaya terjaga, terpelihara, dijauhkan dari perbuatan maksiat, supaya kita dapat meningkatkan amal ibadah, supaya di bulan Ramadan yang akan datang ini tidak terganggu kehusyuan kita, ketenangan kita beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, mendapatkan, merasakan nikmatnya menjalankan ibadah, terutama pada malam-malam terakhir yang ganjil. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah Isya ini? Oh, masih tarhim. Oke, saya lanjutkan sedikit, saya tutup dengan pengijazahan. Nah, saya akan ijazahkan pelungguh karena sekarang musim hujan. Insya Allah pelungguh hafal suratul Kausar gih. Sila bareng-bareng kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya terima ijazah membaca suratul Kausar ini dari Tuan Guru Husnud Duat almarhum bapak saya, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Muhammad Abdul Baqi, dari Syekh Saleh, dari Syekh Abdul Mahasin, dengan sanad yang bersambung. Saya adalah perawi yang ke-24. Saya riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai perawi pertama, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Beliau menerima ijazah membaca suratul Kausar ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi kita sedang berduka cita, ditinggal mati oleh putra-putra kesayangan beliau, sehingga orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab,
Al-As bin Wa'il, Ka'ab bin Al-Ashraf, ngolok-ngolok Nabi kita dengan olokan abtar. Abtar, mesaaken lo abtar ino katanya. Rasulullah diolok abtar. Setiap dia meninggal putra Nabi diolok-olok dengan sebutan abtar. Apa artinya abtar? Terputus. Terputus keturunannya. Ada yang bermaksud ngolok Nabi terputus kemaluannya, tidak mampu punya anak karena perempuan tidak dianggap zaman lain. Perempuan itu dianggap aib, dianggap gagal. Nabi kita punya keturunan yang melanjutkan perjuangan. Sehingga Nabi kita diolok-olok, abtar. Abtar artinya apa? Terputus. Nah, pada saat Nabi kita sedang sedih kehilangan putra-putra beliau, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Jangan sedih wahai Rasulullah, kami sudah berikan satu nikmat, satu rizki, yaitu Kausar. Apa itu Kausar? Secara zahir Kausar itu adalah nama sungai di surga yang Allah khususkan untuk Nabi kita. Di dalam sungai itu terdapat nikmat yang banyak, rizki yang banyak, kebaikan dan kemuliaan yang banyak sekali. Setiap umatnya nanti akan menghampiri sungai ini mengambil bagian berkah lejelo kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk. Itu secara zahir. Wahai Rasulullah, jangan sedih atas kehilangan putra-putramu. Ini penggantinya Kausar. Kausar itu secara zahir adalah nikmat di surga, nama sungai. Secara batin, secara hakikat, Kausar itu adalah nikmat di dunia. Apa itu? Siti Fatimah, putri tercinta Rasulullah. Yang dari Siti Fatimah ini lahir Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, para habaib, para zuriat, keturunan-keturunan Nabi, para habib, para sayyid, para syarif yang menyebar di seluruh dunia menegakkan agama Islam. Inna a'tainakal kausar. Jangan sedih wahai Rasulullah, ini Kausar saya berikan kepadamu. Di surga adalah sungai, di dunia adalah Siti Fatimah. Fasalli li rabbika wanhar. Sambutlah nikmat rizki ini, tasyakuranlah. Nah, di ayat kedua ini kita belajar bersikap ketika menerima rizki, menerima satu nikmat, seperti dapat pekerjaan, dapat jodoh, anak kita lulus, gaji kita naik, dapat mobil baru. Paham Bapak Ibu? Kita kalau dapat satu nikmat, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya di ayat yang kedua ini, fasholli li rabbika. Yang kedua, wanhar. Apa artinya fasholli li rabbika? Kuatkan hablum minallah. Wanhar, kuatkan hablum minan nas. Fasholli li rabbika artinya apa? Kuatkan hubunganmu dengan Allah. Banyak-banyak sujud syukur, banyak-banyak mengucap alhamdulillah, banyak-banyak membaca Quran. Apakah cukup? Tidak. Tasyakuran kita, cara yang kedua adalah wanhar, begorok. Kalau tidak punya bembe, tidak punya mana-mana manuk, yang penting begorok, undang orang. Wanhar artinya kuatkan hablum minan nas, eratkan hubunganmu dengan sesama orang-orang di sekelilingmu, kerabatmu, tetanggamu, keluargamu. Dende seneng mesa-mesa, berbagi kebahagiaanlah, undang orang makan-makan. Begitu caranya kita tasyakuran, senang menyambut rizki nikmat dari Allah. Caranya bagaimana? Fasholli li rabbika. Yang kedua wanhar, dekatkan dirimu kepada Allah. Yang kedua, dekatkan dirimu kepada orang-orang di sekeliling kita. Bikin acara makan-makan, berbagi kebahagiaan. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Jangan hiraukan olokan orang-orang yang ngata-ngataimu abtar, terputus. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang su'ul adab kepadamu, dialah yang abtar, dialah yang terputus rahmat Allah kepadanya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang kurang ajar kepadamu, yang menyakiti perasaanmu, yang menyinggung perasaanmu, yang kurang ajar terhadapmu, huwal abtar, alias kuwalat. Mbe dalil kuwalat ini, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang kurang ajar kepadamu wahai Rasulullah, dan yang kurang ajar kepada pewaris-pewaris Rasulullah,
huwal abtar, dialah yang terputus keberkahan Allah darinya, alias kuala. Nah, sebagaimana tiang menerima ijazah membaca suratul Kausar ini dari Tuan Guru Husnud Du'a dengan sanad yang bersambung sampai Nabi, saya ijazahkan hadis musalsal membaca suratul Kausar ini khusus kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir di masjid kita tercinta ini. Terima ijazahnya. Yo, kok sepi? Nah ini rukun pengijazahan itu ada 4. Perlu yang jelaskan ke pelung. Rukun pengijazahan itu ada 4. Pertama, harus ada orang yang mengijazahkan. Yang kedua, harus ada orang yang menerima ijazah. Ya, rukun yang ketiga, harus ada ilmu yang diijazahkan. Rukun yang 4 terakhir, harus ada ijab kabul, lafzul ijazah. Ada kalimat saya ijazahkan dan ada jawaban saya terima ijazahnya, atau minimal saya terima, baru dia sah pengijazahan. Bapak Ibu sekalian, supaya sah pengijazahan ini, izinkan saya Shalah Soekarnawadi perawi yang ke-24, sebagaimana tiang pernah menerima ijazahnya dengan sanad yang bersambung, saya ijazahkan suratul Kausar ini khusus kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir di masjid ini. Terima ijazahnya? Nah, kalau pelungguh menjawab saya terima ijazahnya, sah pelungguh menjadi perawi yang ke-25, sah mengamalkannya dan sah mengijazahkannya kepada siapa saja, murid, anak, keluarga. Apa kelebihan suratul Kausar ini? Luwe sebenarnya. Kenapa saya ijazahkan? Karena musim hujan. Salah satu kaifiatnya, saya baca suratul Kausar 100 kali pada saat kita diguyur hujan. Pada saat hujan turun, pelungguh niatkan ataupun tidak, insya Allah dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100 kali, hanya kurang lebih 20 menit. Tiang sering buktian, Allah akan limpah ruahkan rezeki kita. Kalau turun hujan, langsung ambil tasbih, baca 100 kali inna a'tainakal kausar. Boleh awalnya doang, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, inna a'tainakal. Boleh. Saya sering buktikan 100 kali itu tidak nyampe 20 menit kok. Itu Allah akan murahkan rezeki kita. Dan tahadus bi ni'matillah, pulang dari saya tadi pengajian di Bengkaung, Lombok Barat. Dalam perjalanan hujan itu saya baca. Tiba-tiba saya dihubungi nih sama ustadz kita. Ustadz ini malam ini jadwal Ustadz Munawir Ghazali, pelungguh diminta untuk mewakili di masjid ini. No, kan rizki. Dapat saya rizki bisa bertatap kan rizki ini kan mutlak, tidak terikat. Bisa berbentuk kesehatan, keafiatan, bisa berbentuk dapat teman baru, kawan baru, saudara baru, dapat ilmu baru. Ya, yang namanya rizki itu bisa kesehatan, bisa kasih sayang, bisa perhatian, bisa anak, bukan hanya kepeng doang. Nggih, mudah-mudahan, dan banyak kaifiat-kaifiat yang lain. Misalnya kalau ada orang berniat jahat ke pelungguh, mau zalim sama pelungguh, baca 300 kali di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi, tempat yang gelap. Tidak ada orang tahu, orang tidur, istri kita tidur. Baca 300 kali, insya Allah orang yang berniat jahat sama kita, kalau dia ketemu berubah. Kalau yang tadinya mau jagur kita, pas ketemu ditraktir kita misal, ya. Atau ada kalau pelungguh mau melek sekali bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, lakukan pada malam Jumat, baca 1000 kali. Dalam keadaan berwudu, setelah itu baca selawat sampai ketiduran. Dengan syarat pelungguh betul-betul rindu, cinta, melihat ketemu dengan Rasulullah, insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan pengijazahan ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau Allah pertemukan kita kembali, saya akan jelaskan ke pelungguh apa ino hadis musalsal, kenapa harus ada pengijazahan, apa kelebihannya, apakah semua orang yang baca hadis di mimbar itu sah disebut perawi. Insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apabila dalam pertemuan pertama ini ada tutur kata saya, tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati pelungguh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.